Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, ibu-ibu Pagi. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi semuanya, saya Alia sebagai moderator yang akan memandu penyuluhan tentang penanganan hiperemesis gravidarum yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan Mulyawan. Materi yang akan disampaikan yaitu satu, apa itu hiperemesis gravidarum itu sendiri? Yang kedua, penyebab dari hiperemesis gravidarum. Yang ketiga, tanda dan gejala hiperemesis gravidarum. Dan yang terakhir, cara pencegahan hiperemesis gravidarum. Baik, kepada Bapak Irfan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, saya Irfan Mulyawan. Saya di sini akan melakukan penyuluhan pencegahan hiperemesis gravidarum yang bertujuan untuk ibu hamil supaya bisa memahami apa itu pencegahan hiperemesis gravidarum. Langsung saja, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hiperemesis gravidarum. Apa ada yang udah tahu apa itu hiperemesis gravidarum? Tidak. Nah, di sini hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan pada masa kehamilan. Ingat ya, Bu, berlebihan. Umumnya, mual muntahnya terjadi lebih 10 kali per hari. Next. Nah, di sini penyebab hiperemesis gravidarum. Lalu apa sih penyebab hiperemesis gravidarum? Di sini hiperemesis gravidarum disebabkan karena adanya ketidakstabilan hormon HCG. HCG merupakan hormon yang dihasilkan oleh plasenta yang menunjang kehamilan. Hormon ini mempengaruhi ibu merasa mual, sehingga ketika hormon HCG naik, keinginan ibu untuk muntah pun bertambah kuat. Next. Nah, di sini gejala hiperemesis gravidarum. Gejala yang dialami ibu saat mengalami hiperemesis gravidarum yaitu terjadi mual muntah lebih dari 10 kali per hari. Mual muntah terjadi bukan hanya pagi hari, tapi juga siang, sore, dan malam hari. Nah, kehilangan nafsu makan karena terus-menerus muntah, nafsu makan juga hilang. Kalau di rumah sakit, biasanya akan diberikan infus nutrisi. Selanjutnya, sensitif terhadap bau. Biasanya, ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum tidak suka bau-bau yang menyengat. Kalau hidungnya mencium bau yang tidak diterima hidungnya, langsung muntah. Misalnya, bau parfum, bau masakan, malah terkadang ada yang tidak suka bau suaminya. Next. Selanjutnya, tanda-tanda hiperemesis gravidarum. Di sini tanda-tanda ibu mengalami hiperemesis gravidarum ada 3 tingkat. Pertama, tingkat 1, ibu mengalami mual muntah, nyeri ulu hati, lemah, lidah kering, mata cekung. Yang kedua, tingkat 2, yaitu ibu tidak bisa merespons sekeliling dengan baik. Suhu badan meningkat, napas ibu berbau aseton, terlihat kekuningan. Next. Yang ketiga, tingkat 3, yaitu mual muntah sudah berhenti. Somnolen maupun koma, tekanan darah turun drastis. Ikterus atau kuning. Nah, di sini pencegahan hiperemesis gravidarum, yaitu menerapkan pola makan sedikit tapi sering, hindari makanan yang berminyak, pedas, dan berbau amis. Konsumsi makanan jahe untuk meredakan mual, atau memperbanyak istirahat dan kurangi beban pikiran.
Nah, penanganannya hiperemesis gravidarum yaitu dirujuk ke rumah sakit, biasanya akan diberikan obat anti muntah dan diinfus. Jika mual terus-menerus dan tidak bisa masuk makanan, biasanya akan diinfus berisi nutrisi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas Bapak Irfan atas penyuluhannya. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan, Ibu-ibu? Ada. Baik, untuk Ibu Tarisa bisa sebutkan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, apa bedanya hiperemesis gravidarum dengan morning sickness, Kak? Baik, untuk Bapak Irfan bisa dijawab pertanyaannya atau ditampung dulu. Bentar ya. Mungkin sekalian Bapak Irfan mencari jawaban, bisa dilanjut pertanyaannya Ibu Intan. Tadi kan Bapak memaparkan pencegahannya ya. Pertanyaannya, kalau misalnya sudah mengalami hiperemesis gravidarum, tindakan apa yang harus dilakukan? Baik, Bapak Irfan Hewan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tarisa dan Ibu Intan. Nah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tarisa. Hiperemesis gravidarum dengan morning sickness apa bedanya? Nah, beda. Hiperemesis gravidarum itu mual muntahnya berlebihan. Seperti yang sudah saya paparkan tadi bahwa pada hiperemesis gravidarum itu ibu bisa mengalami 5-10 kali per hari. Biasanya terus-menerus pagi, siang, sore, bahkan malam. Sedangkan morning sickness hanya terjadi saat pagi hari. Kalau sudah dimengerti? Dimengerti, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Intan. Kalau misalkan sudah mengalami hiperemesis gravidarum, tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, jawabannya, jika ibu mengalami hiperemesis gravidarum, maka sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya, karena biasanya akan diberikan infus sesuai ke keluhan ibu. Lalu biasanya juga akan diberikan obat anti mual. Sudah dimengerti? Mengerti, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini dari kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Irfan Mulyawan, yaitu jadi hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang terjadi pada ibu hamil saat memasuki minggu ke-6 sampai minggu ke-12. Mual muntah terjadi lebih dari 5-10 kali per hari. Hiperemesis gravidarum berbeda dengan morning sickness karena pada hiperemesis gravidarum muntah bisa terjadi di pagi hari, siang hari, sore, bahkan malam hari. Sedangkan pada morning sickness, mual muntah hanya terjadi pada pagi hari. Pencegahan hiperemesis gravidarum diantaranya itu makan sedikit, tapi sering, perbanyak istirahat dan kurangi beban pikiran. Dan cara penanganan hiperemesis gravidarum juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan kesehatan. Baik, jika Ibu Tarisa dan Ibu Intan sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup penyuluhan ini. Sekian penyuluhan hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan dari Bapak Ibu Melawan tadi dapat dimengerti dan berguna untuk kita semua. Dan terlebih khususnya buat ibu-ibu yang sedang hamil. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.